Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Fikawati Anas Rusdi dengan NIM 20103010136 dari kelas 1A3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi neuromuskular SSP dan SST, yaitu sistem saraf. Nah, sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Nah, selanjutnya ada sistem saraf terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada neuron. Neuron adalah sel-sel dalam sistem saraf yang berfungsi mengirim sinyal-sinyal. Contohnya, yang pertama itu bila kita ingin menggerakkan tangan, berarti otak akan mengirim sinyal melalui neuron ke otot tangan agar tangan bisa bergerak. Nah, yang kedua, bila kita memegang bagian kasar pada kayu neuron, di daerah jari akan mengirim sinyal ke otak agar otak bisa menginterpretasi bahwa kayu itu kasar. Jadi neuron ini berupa messenger atau pengirim informasi berupa sinyal. Nah, selanjutnya ada neuronglia, yaitu sebenarnya lebih banyak daripada neuron jumlahnya. Nah, neuron glia ini tidak bisa mengirim sinyal. Dia akan berperan sebagai pembantu dari neuron yang sedang bekerja. Dia akan memberi nutrisi O2, mielin, dan lain-lain. Jadi dia akan mendukung dan melindungi neuron agar dapat bekerja secara optimal. Nah, selanjutnya ada sistem saraf terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem saraf pusat yang dimaksud dengan SSP atau Central Nervous System (CNS), terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau corda spinalis. Otak tersusun dari 100 miliar neuron dan ini terletak di dalam tengkorak kita atau lebih tepatnya di cranial cavity, rongga braincase atau tempat menyimpan sesuatu. Nah, yang kedua ada sistem saraf tepi (SST) atau Peripheral Nervous System (PNS), terdiri dari saraf yang memanjang dari otak dan corda spinalis ke jaringan tubuh, 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Nah, terbagi menjadi dua saraf, yaitu saraf sensorik, yaitu aferen, membawa impuls ke otak dan corda spinalis. Nah, yang kedua ada saraf motorik, eferen, yaitu membawa impuls menjauhi otak dan corda spinalis. Selanjutnya ada lagi subsistem terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem saraf somatik atau Somatic Nervous System (SNS), yaitu mengumpulkan informasi dan mengirimkan instruksi dari dan ke kulit, otot, dan sendi. Nah, yang kedua ada sistem saraf otonom atau Autonomic Nervous System (ANS), yaitu informasi dari lingkungan internal dikirim ke CNS seperti otot jantung, kelenjar, dan organ dalam. Nah, ada lagi saraf kranial dan spinal. Selanjutnya, yaitu yang pertama ada saraf kranial, yaitu merupakan saraf yang secara letak berada di dekat otak dan terbagi menjadi 12 pasang saraf. Ke-12 saraf tersebut melewati tulang kranium sehingga saraf-saraf ini lazim disebut saraf kranial. Nama dari saraf-saraf tersebut berasal dari urutan letak mereka mulai dari atas ke bawah. Fungsi utama dari saraf-saraf ini adalah mengatur segala fungsi organ-organ yang berada di daerah kepala mulai dari kesadaran, fungsi berkomunikasi, fungsi mengunyah, hingga fungsi menelan. Saraf kranial memiliki 3 macam fungsi, yakni motorik, sensorik,
dan otonom yang berbeda pada masing-masing saraf. Salah satu fungsi saraf kranialis adalah fungsinya yang memungkinkan kita untuk menelan dan berbicara. Nah, selanjutnya saraf kranial. Latin nervi craniales adalah 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak, berbeda dari saraf spinal yang mencuat dari sumsum tulang belakang. Saraf kranial merupakan bagian dari sistem saraf sadar. Selanjutnya ada lagi saraf spinal. Nah, saraf spinal ini adalah sistem saraf yang dikeluar dari sumsum tulang belakang yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat SSP di tubuh manusia. Nah, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun gerak bisa memberikan respons sebagaimana mestinya. Selama perkembangan, kolumna vertebra tumbuh sekitar 25 cm lebih panjang daripada medula spinalis. Nah, ada lagi susunan saraf spinal pada manusia, terdiri dari 31 pasang saraf. Sepanjang medula spinalis yang dibedakan menjadi yang pertama, 8 pasang medula spinalis daerah serviks menuju kulit kepala, leher, dan otot tangan. Yang kedua, 12 pasang medula spinalis daerah punggung menuju organ-organ dalam. Nah, yang ketiga, 5 dalam medula spinalis daerah lumbal atau pinggang menuju paha. Nah, selanjutnya ada 5 pasang medula spinalis sakral atau kelangkang menuju otot betis, kaki, dan jari kaki. Nah, yang terakhir ada 1 pasang koksigeal, medula spinalis daerah sekitar menuju tulang ekor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.